Anda kembali di iNewsroom bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, PDI Perjuangan akhirnya menunjuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memerintahkan seluruh kader untuk menangkan pemilihan umum 2024. PDI Perjuangan akhirnya mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau capres yang telah mendapatkan restu dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri siang tadi di Istana Batu Tulis, Bogor. Pengumuman capres PDI Perjuangan dihadiri Presiden Joko Widodo, Prananda Prabowo, Puan Maharani, Hasto Kristianto, dan termasuk Ganjar Pranowo sendiri. Megawati langsung menyampaikan perintah untuk menunjuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Ia juga menegaskan kepada seluruh jajaran kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia untuk segera bergerak memenangkan pemilihan umum 2024. Mana pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mampu melahirkan begitu banyak pemimpin. Mereka diberi memegang tanggung jawab yang begitu besar bagi rakyat, bangsa, dan negara. Dengan sebuah kontemplasi proses panjang tersebut, setelah selama ini memikirkan, melihat, dan mencermati apa yang telah menjadi harapan rakyat, serta memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari Kartini ini, tanggal 21 April 2023, dan sekaligus sebagai tonggak perjuangan kaum perempuan Indonesia yang non-diskriminatif, setara, dan dijamin oleh konstitusi negara, maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tentu ini adalah sebuah keputusan yang diambil oleh Ketua Umum yang melalui proses yang sangat panjang. Sebuah kehormatan buat saya mendapatkan penugasan ini sebagai kader partai. Di samping tentu ini tugas yang tidak mudah, maka kiranya kawan-kawan yang hadir, semua baik secara luring maupun daring, ada kepala daerah, ketua DPD, PDI Perjuangan, DPC, PAC, ranting, anak ranting, Satgas, dan seluruh komponen partai yang lain, kami mohon dukungan, kami mohon kritikan, saran. Inilah momentum buat kita untuk mengkonsolidasikan kekuatan untuk bersatu. One for all for one. Ibu Ketua Umum, Bapak Jokowi, seluruh hadirin yang sangat saya hormati. Tentu ini bukan penugasan saya yang pertama dari partai ini. Awalnya, sebelum masuk dalam jabatan publik, kami pernah ditugaskan oleh partai untuk membentuk, membidani lahirnya Badiklat Pusat. Setelah itu, partai juga memberikan penugasan kepada saya untuk ikut serta dalam melahirkan Badan Penanggulangan Bencana dan Departemen Otonomi Daerah. Setelah itu, penugasan berikutnya diberikan kepada saya untuk menjadi anggota DPR RI sampai 2 periode. Dan sampai dengan hari ini masih dalam jabatan yang saya emban, Ibu Ketua Umum dan PDI Perjuangan memberikan penugasan kepada saya sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode, dan hari ini Ibu mengumumkan memberikan saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, yang baru saja mengumumkan keputusannya bakal calon presiden yang diajukan oleh
PDI Perjuangan, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Pemirsa, kita akan bahas pengumuman Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan bersama dengan Eriko Sutarduga, Wakil Sekjen PDI Perjuangan, dan juga Kang Gun-Gun Herianto, analis politik. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ke Bang Eriko terlebih dulu. Bang Eriko, kita bicara soal momentum ini. Di tengah hiruk-pikuk mudik, lebaran dan lain sebagainya. Tentu ada reasoning ataupun alasan untuk mengumumannya pada hari ini, tanggal 21 April, pukul 13.45 tadi dibacakan oleh Bu Megawati Soekarno Putri. Apa yang bisa diceritakan di balik ini semua? Iya, terima kasih saudaraku Adinda Abraham Silaban, ada Kang Gun-Gun Herianto. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin untuk saudara-saudaraku yang berasal dari Muhammadiyah maupun yang merayakan hari ini. Begitu juga selamat menjelang hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri untuk besok hari tanggal 22 April bagi seluruh umat yang merayakan, saudara-saudaraku dari Nahdlatul Ulama. Bung Abraham Silaban, tentunya ini bukan sesuatu hal yang kebetulan dan ini memang sudah merupakan proses yang sedemikian panjang. Bahkan tadi malam saya masih dihubungi, tadi pagi juga oleh media-media termasuk oleh Bung Reinhard Sirait untuk menanyakan kepastian hari ini untuk mengumumkan siapa calon dari PDI Perjuangan. Memang tanggal 21 April ini kalau kita melihat ini kan Hari Raya Idul Fitri bagi saudara-saudaraku dari Muhammadiyah, begitu juga besok adalah hari kemenangan. Dan ini tentu bukan kebetulan beliau menyampaikannya di hari kemenangan ini. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Umum bahwa Hari Kartini, bahwa beliau juga mau menyampaikan bahwa kaum perempuan itu adalah menjadi kaum yang sangat penting dalam mengambil keputusan ini. Bahwa beliau tidak pernah membedakan antara perempuan dan laki-laki. Ini jelas sekali bahwa beliau memberikan kesempatan yang sama kepada dan tidak pernah membedakan gender. Itu pesan yang kedua di dalam Hari Kartini. Kalau kita cermati juga, ini juga yang ketiga, itu tanggal 21. Kalau kita lihat jumlahnya 3. Kalau PDI Perjuangan kan memang angkanya angka 3. Jadi kalau kita melihat ini kan Kang Gun-Gun langsung tersenyum. Tapi memang momentum-momentum itulah beliau sangat memahami dan sangat bijaksana. Tapi coba lihat, ada satu hal lagi kalau saya menyebutnya 3-in-1. Bahwa ini hari ini semua katakanlah saudara-saudara kita yang kembali ke daerah, termasuk Kang Gun-Gun nih sekarang ada di Yogyakarta, itu sedang mudik, begitu juga menyambut hari kemenangan nih, menyambut Hari Raya Idul Fitri, menyambut hari bahagia ini. Coba bayangkan, apakah tidak semua menonton media? Kalau tadi coba, kalau kita lihat, tadi Bung Abraham juga saya yakin dari iNews juga diundang untuk hadir secara daring. Betul. Tidak ingin merepotkan banyak pihak untuk terjadi kemacetan dan lain-lain. Bahwa disinilah semua menyaksikan, rakyat Indonesia menyaksikan. Jadi, melalui singkat cerita, Bang Eriko, Anda ingin mengatakan ini adalah salah satu siasat dari PDI Perjuangan untuk memunculkan percakapan politik di tengah-tengah warga negara kita yang sedang mudik di kampung halamannya. Begitu kalau ya? cerita siasat ini menurut saya Bung Abraham kurang tepat menurut saya ya. Ini lebih tepat sebenarnya bahwa inilah kemenangan bagi semua. Inilah kita harapkan. Karena mencari seorang pemimpin yang akan melanjutkan dan meneruskan dari kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo tentu tidak mudah, Bung Abraham. Dan ini kan menjadi nanti, ini akan menjadi pesta demokrasi, pesta rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia lah yang menjadi panglima dalam hal ini. Dan yang paling utama itu jangan kita lupa. Boleh saja banyak pihak menyampaikan bahwa kita akan mencalonkan seperti ini atau begini atau koalisi dan lain-lain. Tapi kita kadang mengabaikan bahwa rakyat Indonesia lah yang menentukan pilihan itu. Dan pada saat ini rakyat Indonesia lah yang paling utama. Dan menyaksikan sendiri dan bisa merayakannya dan bisa menyambutnya dan bisa juga menyampaikan kritik dan otokritik melalui media. Seperti itu, Bung Abraham. Oke, saya geser ke Kang Gun-Gun. Kang Gun-Gun, kalau kita lihat jelas ya ada pendekatan popularitas yang berupaya untuk dimainkan PDI Perjuangan dalam hal ini. Tapi balik lagi Kang, saya mau tanya, apakah memang Anda
bisa melihat strategi yang dimainkan oleh PDI Perjuangan saat ini dengan mengumumkannya di saat mudik Lebaran, kemudian satu lagi menjelang hari kemenangan tadi disebutkan oleh Bang Eriko, dan kita juga menghargai saudara-saudara kita yang juga merayakan Idul Fitri hari ini. Memang adalah tujuannya untuk memunculkan percakapan politik di tengah-tengah keluarga sehingga pada akhirnya berupaya untuk membumikan nama Ganjar Pranowo dan bisa mendapatkan insentif elektoral darinya. Oke, dari segi pilihan waktu dan momentum ini memang tepat ya. Kenapa saya bilang dari aspek political marketing ini menjadi momentum di mana orang banyak sekali berkumpul, ya, bercerita dan bahkan menonton media. Dan pilihan momentum itu kemudian berkelindan dengan momentum historis ya, di mana secara ekspresi simbolik itu juga bisa dimaknai sebagai kekhasan dalam konteks pencapresan yang biasa dilakukan oleh Ibu Mega. Kalau kita lihat misalnya perjalanan pencapresan PDI Perjuangan, terutama di 2 pemilu terakhir itu kan juga selalu menempatkan momentum itu sebagai bagian penting. Contoh misalnya, 2019 itu kan 23 Februari, 2018 ya, itu di momentum internal partai yang namanya Rakernas ketiga. Pun demikian waktu 2014, Bung Abe mungkin juga masih ingat ya, 14 Maret itu pasca pertemuan internal juga di waktu itu di PDI Perjuangan, dan kemudian Bu Mega mengambil putusan untuk memberi dukungan pada Pak Jokowi. Dan kalau kita lihat pola ya, makanya dari 3 bulan lalu saya sudah bilang ke teman-teman media, saya kok memprediksi PDI Perjuangan tidak seperti kebanyakan teman-teman yang memprediksi injury time di Oktober-November. Saya katakan waktu itu kemungkinan di awal-awal tahun antara Februari-Maret, dan itu kemudian selisihnya sekarang di bulan April, ya artinya beda-beda tipis ya dari apa yang kemudian saya sampaikan di 3 bulan lalu. Kenapa saya argumentasinya demikian? Meskipun politik itu kerap kali acak, tapi sebenarnya berpola. Dan pola itulah yang kita bisa lihat dalam konteks misalnya standpoint yang selalu dikedepankan oleh Ibu Mega. Contoh misalnya representasi gender sekarang, ya emansipasi perempuan. Itu menjadi narasi yang menjadi semacam basis ya untuk kemudian ekspresi simbolik itu keluar. Ya ini Pak Ganjar sekalipun kemudian menjadi capres ya, ada semacam penugasan sebagai kader sekaligus petugas partai, dan tadi pesannya kemudian menyentuh pesan substantif soal emansipasi perempuan. Nah ini menurut saya tentu ya sebagai sebuah strategi public discourse atau perbincangan publik yang berupaya untuk kemudian juga memengaruhi opini publik yang berkembang dalam konteks perbincangan soal capres ini. Sehingga ada dimensi instrumentalistiknya, yaitu bicara soal timing, tapi ada bicara soal substansi politiknya, yaitu soal emansipasi. Nah, disitulah menurut saya menjadi tepat begitu. Ya, itu menarik substansi politik yang bisa kita diskusikan. Tapi kalau Kang Gunggun singgung soal bahwa politik sesungguhnya bisa dibaca dari pola, maka kita nggak akan jauh lari dari konstelasi setelahnya. Setelah Ganjar Pranowo diumumkan, maka saya kembali ke Bang Eriko. Apakah kemudian Bang Eriko percakapan lintas kepartaian, karena kita tahu ya sudah ada 3 nama praktis yang sudah mencalonkan diri setidaknya ataupun diusung oleh partai-partai yang saat ini mendeklarasikan dirinya. Ada Ganjar yang terakhir, sebelumnya ada Anies Baswedan, termasuk Prabowo Subianto di sana. Apakah kongsi politik itu masih dimungkinkan oleh PDIP dengan partai lain? Begini, Bung Abraham, ini bukan satu hal yang klise ya yang mau saya sampaikan ini. Sebenarnya kan memang tidak pernah yang namanya PDI Perjuangan itu ingin maju sendiri, tapi ingin bersama-sama dengan pihak lain, bekerja sama. Kalau kita menyebutnya kerjasama ya Bung Abraham dan Kang Gunggun, karena koalisi itu sifatnya memang berbeda di sistem tata pemerintahan kita, dan juga memang koalisi itu ada konsekuensi-konsekuensi yang memang sangat berbeda. Nah, coba perhatikan, tadi Kang Gunggun sudah sampaikan mengenai pola yang sudah dilakukan oleh PDI Perjuangan melalui Ibu Ketua Umum Ibu Haja Megawati Soekarno Putri, di mana setiap maju kita tentu mengajak semua pihak. Dan kita juga tidak boleh lupa bahwa Ibu Mega sudah menugaskan Mbak Puan Maharani untuk melakukan komunikasi-komunikasi politik kepada partai-partai lain. Tetapi juga kita harus menghargai Bung Abraham. Apa ada yang salah dengan pihak-pihak lain ingin memajukan juga calonnya? Artinya mereka mempunyai seorang calon presiden, dan itu kan bagian daripada namanya yang selama ini adalah
kritikan kepada partai politik kan Gun-Gun, di mana dikatakan sering berpikir hanya pragmatis, tidak mempunyai katakan kader, regenerasi kader yang baik. Nah ini mau ditunjukkan oleh PDI Perjuangan dan juga dari pihak-pihak lain untuk memajukan calonnya. Tetapi dalam komunikasi ini tentunya kan ini dinamis sekali. Kalau pada saatnya nanti dengan calon presiden yang sudah diumumkan Ibu Mega bahwa Mas Ganjar nanti dari partai lain menyambut dengan baik, tentu kita bisa membicarakan hal ini. Di mana juga cawapresnya kan belum ditentukan, Bung Abraham Silaban, dan ini mungkin sekali. Dan ingat, ini dari yang hasil survei-survei yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di survei, bahwa penting sekali calon wapres ini juga meningkatkan elektabilitas. Sepakat untuk itu. Kang Gunggun juga menyetujui hal itu. Ya. Gitu, Kang Gunggun, ini kepada Kang Gunggun ya mengenai kemana kemudian Pak Jokowi, karena efek Jokowi ini juga akan menarik menjadi perbincangan setelah kita ketahui semacam dukungan ataupun endorse yang dilakukan oleh Pak Jokowi belakangan ini dengan kedekatannya ke Pak Prabowo dan lain sebagainya bacaan politiknya. Tapi ketika yang bersangkutan juga hadir saat pengumuman Ganjar Pranowo, apakah dimungkinkan dikawinkan pasangan Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar? Ini Anda yang punya analisis sendiri mengenai ini. Bagaimana Kang Gunggun? Oke, sementara ini PDI Perjuangan kan punya 128 kursi, dia bisa kemudian maju ya, mendorong capresnya meskipun misalnya sendirian. Tetapi tentu untuk memenangi kontestasi berat berjalan sendirian gitu ya. Artinya memang perlu kerjasama politik untuk tidak menyebut sebagai koalisi, itu dengan kekuatan partai lain. Nah, kalau kemudian kita lihat dinamikanya Bung Abraham Silaban, bahwa kemarin itu kan ada upaya komunikasi politik KIB dengan Kebangkitan Indonesia Raya. Kalau itu kemudian menjadi satu poros dengan 281 kursi, itu tentu menjadi koalisi besar, apalagi kalau PDI Perjuangan misalnya menggenapi kekuatan itu, bisa 409 kursi. Jadi ini bisa jadi koalisi besar partai politik. Nah, apakah kemudian memungkinkan memadu-madankan ya antara misalnya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar? Menurut saya yang harus tuntas itu adalah perbincangan dari tiga sosoknya dulu gitu. Pertama adalah Pak Prabowo sendiri, kemudian yang kedua adalah Ibu Mega sebagai pemilik hak prerogatif dalam pencapresan PDI Perjuangan, dan yang terakhir adalah Pak Jokowi ya. Kenapa? Karena kemarin turut mengorkestrasi meskipun tidak di depan ya, tetapi mengorkestrasi kemudian perjumpaan-perjumpaan itu. Nah, artinya memang agak kesulitan kalau misalnya bicara soal top of the ticketnya siapa. Maksud saya capresnya itu siapa. Misalnya kalau Pak Prabowo bisa turun ya dari posisi proposal utamanya sebagai capres untuk kemudian menjadi cawapres dari Pak Ganjar, tentu memungkinkan. Atau sebaliknya, PDI Perjuangan menurunkan proposal utama, Pak Ganjar sebagai capres dan posisi PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu untuk menggenapi misalnya top of the ticketnya Pak Prabowo, tentu mungkin saja kemudian koalisi itu terbangun. Tapi menurut saya tidak semudah membalikan tangan. Karena masing-masing punya standpoint berbeda dan punya strategi planning pemenangan yang berbeda. Tentu masih akan ada percakapan dan lobby-lobby politik ke depannya, itu yang akan kita ikuti bersama. Terima kasih sekali lagi untuk waktu Anda, Kang Gunggun, dan juga Bang Eriko yang sudah hadir berbincang bersama kami di iNewsroom. Terima kasih. Assalamualaikum. Eriko. Pemirsa, stasiun Pasar Senen masih ramai calon pemudik. Informasi selengkapnya kami hadirkan untuk Anda usai jeda.